إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, kemudahan untuk bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, doa kita, zikir kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Kemudian salat dan salam mari selalu kita ucapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan membuktikan cinta kita kepadanya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada pagi ini masih dalam pembahasan bab peringatan keras terhadap orang yang menyembah Allah di kuburan orang saleh, apalagi mereka menyembah orang saleh tersebut. Sudah kita baca dua dalil dari kitab ini, dan ini merupakan dalil yang ketiga. Yaitu pada halaman 172. Halaman 172, dalil yang ketiga dari pembahasan bab ini. Wali Muslim, wali Muslim, riwayat dari Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah, dari sahabat Nabi Jundub bin Abdullah, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia meninggal 5 hari atau 5 malam atau 5 tahun. Wa huwa yaqul, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah dari aku mengambil salah seorang dari kalian khalil, kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih. Kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, andaikan aku mengambil seorang kekasih dari umatku, lattakhastu Abu Bakrin khalila, sungguh aku akan menjadikannya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil, sebagai kekasih. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masajid,
sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an zalik. Maka jangan kalian jadikan kubur itu sebagai masjid, sungguhnya aku melarang akan hal tersebut. Nah, ikhwafillah, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mari kita lihat yang perawi daripada hadis ini, yang merawikan hadis ini adalah sahabat Jundub bin Abdullah. Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa dia. Wa Jundub bin Abdullah ibn Sufyan al-Bajali sahabiyun masyhur. Beliau sahabat Jundub bin Abdullah ibn Sufyan al-Bajali, sahabat yang terkenal. Mata ba'da 60 radhiyallahu ta'ala an, meninggal ya pada usia setelah 60 tahun ya. Yang kedua, siapa pula Abu Bakar yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, andaikan dia menjadikan orang dari umatnya khalil, maka dia jadikan sebagai khalilnya adalah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq al-Ma'ruf ya, yang terkenal, sahabat Nabi yang mulia, Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab at-Taimi ya, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdalus sahabati bil ijma', sahabat yang paling afdal ya, secara ijma' ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik adalah beliau, dan banyak mendapatkan keutamaan mendampingi Rasulullah dalam dakwahnya. Sahabat ya yang banyak berjasa di perjuangan dakwah di kota Mekah, mengislamkan para budak, dengan hartanya dia beli dan bebaskan, dan akhirnya mereka masuk Islam. Orang yang paling pertama mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan dewasa yang beriman kepadanya, dan bahkan dia mendapatkan kemuliaan bisa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah. Beliau sahabat yang terkenal, umata sanata 13 ya, meninggal pada tahun ke-13, atau dia memiliki usia 63 tahun radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang beliau sebutkan ini, di mana Jundub mengatakan, aku mendengarkan Nabi bersabda ya, qabla sami'tu an-nabiyya qabla an yamuta bi khamsin. Makna daripada bi khamsin di sini, atau bi khamsi layal, sebelum atau 5 malam sebelum beliau wafat, wa qila khamsa sin, atau 5 tahun sebelum beliau meninggal. Nah, ini ihtimal dalam makna khams di sini. Makna ini abra ay amtani au ankir, saya mengingkari dan melarang. Khalilan bimana khalil huwal mahbub ghayat al mahabba, yang dicintai, seorang yang dicintai pada puncak yang ya yang sangat tinggi. Khalil itu berbeda dengan as-suhbah, sahabat. Ya, sahabat ya biasa, tingkatan yang paling tingginya adalah khalil, orang yang paling dekat. Puncak orang dicintai itu namanya khalil. Apabila sampai pada puncak kita dicintai dan mencintai, ya maka itu disebut dengan khalil. Di antara nabi yang mendapatkan gelar ini adalah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan hamba Allah yang sangat dicintai Allah azza wa jalla. Ala, ini harf istiftahi wa tanbih, huruf pembuka dan peringatan. Man kana qablakum ay ya'ni al-yahuda wan nasar. Nabi SAW dalam hadis ini kembali mengingatkan kita akan penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani. Ya. Yang sudah kita bahas 2 hadis sebelumnya juga demikian, laknat untuk orang Yahud dan Nasrani. Kenapa? Karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini ala wa inna man kana qablakum, ya, orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka sebelum kalian di sini? Al-Yahud wan Nasara. Ya. Yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Seperti apa bentuknya? Ibis salati indaha, salat di kuburan itu. Ya. Wa
wa ilaiha, dan bahkan salat ya menghadapnya. Bayangkan ya. Dan hari ini pun terkadang di sebagian umat melakukan hal ini. Ini merupakan perbuatan yang keliru, perbuatan yang salah. Salat itu di masjid, rumah Allah, yang Allah jadikan sebagai tempat terbaik di muka bumi, bukan di kuburan. Sebagian yang tidak mendapatkan ilmu tentang hadis ini menjadikan masjid kuburan sebagai masjid, lebih ramai ke kuburannya daripada ke masjidnya. Wa bina'il masajid wal qubabi alaih, dan membangun masjid dan membangun ya kubah di atasnya. Ya, ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis ini secara global. Yang pertama, beliau mengatakan yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bihaditsin muhim. Nabi SAW berbicara kepada umatnya ya sebelum wafat beliau dengan sebuah pembicaraan yang sangat penting. Nabi SAW menyampaikan pesan yang sangat penting sebelum wafatnya. Ya, ini bentuk perhatian Nabi SAW terhadap umatnya. Tidak ada kesempatan yang ada yang bisa diberikan nasihat kecuali Nabi memberikan nasihat. Fa yukhbiru an makanatihi indallah. Yang pertama pesannya apa? Bahwa Nabi menyebutkan kedudukan dia di sisi Allah itu seperti apa. Ya. Dan Nabi SAW telah mengatakan sesungguhnya Allah telah menjadikan dia sebagai khalil, ya, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbah. Dan beliau telah sampai pada puncak ya yang tertinggi dari kecintaan. Dia mendapatkan itu. Dia telah memperoleh itu, ikhwafillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita telah mendapatkan puncak kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Nah, kama nalaha abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dia juga menyampaikan kedudukan Nabi Ibrahim yang telah mendapatkan kedudukan itu sebelum dia. Ya, Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan puncak dari kecintaan itu, ya, sebagaimana dia mendapatkannya. Nah, dalam pesan ini ikhwafillah, walidzalika nafa yakuna lahu khalilun ghairullah. Di sini dia pesan. Dia menafikan bahwa dia memiliki kekasih selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekasih kita siapa? Ya Allah Azza wa Jalla. Yang kita cinta itu siapa? Allah fauqa kulli syai'. Di atas segala sesuatu. Ya, di atas segala sesuatu. Allah yang menjadi tumpuan harapan kita. Allah yang menjadi ya tempat kita melumpahkan kecintaan kita. Ya, rasa takut kita dan ta'zim kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Lianna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Bagaimana cara agar kita bisa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan bisa mendapatkan puncak cintanya Allah seperti mana Nabi kita SAW hatinya telah dipenuhi dengan cinta, dengan ta'zim dan ilmu tentangnya. Nah, ini caranya kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka isi relung hati kita dengan cinta kepadanya, dengan penuh pengagungan terhadap syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, yang Allah perintahkan laksanakan, yang Allah larang tinggalkan, dan kenali Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Pelajari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, sehingga apa? Kita mendapatkan cinta itu. Dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita dijadikan dekat dengan Allah, dijadikan cinta kepadanya, dijadikan taat dan patuh kepadanya. Maka siapa yang mencari cinta Allah dengan jalan yang lain, maka sungguh dia tidak akan mendapatkannya. Maka itu habiskan usia kita untuk menggapai ridha dan cintanya Allah Azza wa Jalla.
andaikan kita berusaha mendapatkan cinta selain Allah, sungguh tidak akan pernah kita dapatkan. Wa ghayatun nasi la tudrak. Cinta selain Allah tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi ketika seseorang berada di atas jalan yang diridai oleh Allah dan istiqamah di atas jalan itu, dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dengan takut kepada azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang melanggar syariatnya, dan terus berada di antara khauf dan raja, mengisi setiap hatinya dengan rasa takut dan cinta kepadanya, insya Allah dia akan mendapatkan cinta yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, fala yattasi' li ahad, maka tidak ada ruang bagi siapapun di hatinya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walau kana lahu khalilun minal khalqi lakana Abu Bakr as-Siddiq. Andaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya kekasih selain Allah azza wa jalla, maka tentulah yang akan menjadi kekasihnya siapa? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala an wa ardah. Ikhwafillah, wa huwa, di dalam hadis ini kata Syekh Shalih Fauzan, isyaratun ila fadli Abi Bakar. Dalam hadis ini sekaligus dijelaskan tentang apa? Keutamaan Abu Bakar. Wastikhlafi min ba'di, dan dialah yang akan melanjutkan perjuangan setelah wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang akan menggantikan posisi Nabi ya di dalam menjalankan amanah dakwah ini. Thumma akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim. Kemudian Nabi mengingatkan kita akan satu hal, dan ini adalah salah satu ya keterkaitan dari pembahasan ini dengan bab kita. Apa dia? Yaitu ghulunya orang-orang Yahud dan Nasrani terhadap kuburan para nabi-nabi mereka. Ya. Hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyah, sampai mereka menjadikan tempat ya ibadah yang penuh dengan kesyirikan. Wanaha ummatahu ay yaf'alu mithla fi'lihim. Nabi SAW melarang umatnya melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani. Maka berhentilah sudah kepada siapapun yang masih ya salat di kuburan, yang masih beribadah di dekat kuburan orang saleh. Ini diingatkan oleh Nabi ya, peringatan keras, jangan di situ salatnya di masjid, tidak di kuburan ya, dan tidak boleh menyembah ya orang yang telah dikuburkan. Ya subhanallah, terkadang kita tertipu oleh syaitan yang selalu menggoda dan membuat ya apa yang dilakukan itu terasa indah. Dan disinilah letak dan rahasianya kenapa sulit para pelaku bid'ah itu untuk bisa bertaubat, karena dia merasa itu adalah perbuatan yang benar dan sangat dibolehkan dalam Islam. Maka ketika kita berpandu kepada ilmu yang dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, kita akan merasakan ikhwafillah betapa ibadah itu ada ya, cara dan tata caranya dan aturan-aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita saja. Maka di sini Nabi mengingatkan umatnya untuk ya menghindari apa yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca. Ya, babnya apa? Peringatan keras terhadap siapa? Orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi orang soleh, di kuburan orang soleh. Fa kaifa idza abadu? Apalagi kalau menyembah orang soleh itu. Nah, bagaimana munasabah hadis ini dengan bab? Anna fihi nahya, di sini dalam hadis ini ada larangan. Larangan apa? An-ittikhadil qubur, larangan menjadikan kuburan itu amkinatan lil ibadah, sebagai tempat ibadah. Sebelumnya kita bahas ada di antara
sebagian makom itu ada namanya ya kotak makom. Kotak amalnya itu ada ya, kotak infak makom. Ya, terkadang para penjaganya itu sebagai bagian usaha untuk mendapatkan kehidupan di situ, mengatasnamakan ya, atasnamakan ini orang saleh. Maka dalam hadis ini terdapat larangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kenapa demikian? Li'annahu wasilatun ila syirki. Karena itu merupakan wasilah untuk kesyirikan. Kita tahu kesyirikan itu dosa besar. Jika dia tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal, maka dosanya tidak diampunkan. Kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Perbuatan yang bisa menggugurkan amal saleh kita adalah kesyirikan. Tidak ada yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan kemaksiatan melainkan kesyirikan. Kebencian dan Allah Azza wa Jalla terhadap kesyirikan, bahkan Allah katakan ana aghna syuraka an syirki. Tidak mutu dengan kesyirikan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka dia dilarang. Kama taf'al al-yahud wan nasara wa ghairuhum min ahli al-bid'ah. Dan begitu juga ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasrani dan yang lainnya. Ini banyak kuburiyun ya, para penyembah kubur. Ke masjid tidak pernah, tapi kubur rajin. Ke masjid langkahnya berat kakinya berat untuk melangkah, tapi ke kuburan sangat senang dan bahagia. Ini subhanallah, ini terbalik ini. Terbalik kuburiyun, para penyembah kubur. Yang berawal dari tradisi-tradisi, yang berawal dari kebiasaan-kebiasaan, akhirnya menjadi apa? Ya, ketertarikan. Karena di situ datang syaitan, zayyin lahu a'malu, akan yang perindah amal itu. Syaitan suka kalau umat ini tergelincir. Maka tugas kita, para duat, para asatizah, dan kita semua kaum muslimin menjelaskan, wajib menjelaskan ini, punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Azza wa Jalla kita. Maka itu ikhwafillah ya, tinggalkan perbuatan Yahud dan Nasrani ini. Ini bukan kebiasaan para as-salafus salih. Ini bukan kebiasaan orang-orang yang berada di atas manhaj yang benar. Mendatangi kuburan dan salat di situ adalah kekhilafan dan kesalahan besar yang mesti kita tinggalkan. Ya. Niat baik saya tidak cukup. Kan tujuan mereka rata apa? Kami kan ibadah tempatnya bukan di situ. Nabi telah melarang anda beribadah di situ. Ya. Ini adalah kekeliruan yang mesti kita ingatkan umat ini. Lalu terakhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal hadis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, an-nahyu an ittikhadil qubur amkinatan lil ibadah. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yusalla indaha, salat di situ, au ilaiha, atau kepada orang itu yang dikuburkan, wa yubna 'alaiha masajidu au kubab, atau membangun masjid atau kubab, hadaran minal wuqu' fi syirki bisababi dzalik. Ya, sebagai bentuk peringatan agar kita tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, saddu dzara'i al-mufdiyati ila syirki, menutup jalan dan sarana yang mengantarkan kita kepada kesyirikan. Di dalam syariat Islam pasti ditutup itu seluruh jalan yang mengantarkan kepada dosa dan maksiat, apalagi kesyirikan, mesti ditutup. Yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalali, menetapkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla ma yaliku bijalali, itsbatul mahabbati lillah, menetapkan al-mahabbah bagi Allah. Allah mencintai, ya, Allah mencintai, dan cintanya Allah kepada makhluk ma yaliku bijalali, sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya. Jangan kita takwilkan, berarti nanti pembahasannya beda lagi. Jadi Allah mencintai, sebagaimana Allah juga mendengar, Allah berbicara, isbat al-kalam lillah, isbat as-sam' lillah wal basar lillah. Allah juga mencintai. Dalam hadis juga kita dapatkan ketika seorang hamba mendatangi Allah dalam keadaan
berjalan maka Allah akan datang kembali dalam keadaan berlari, dan seterusnya. Itu hadisnya sahih dan benar. Sampai nanti apa? Sampai nanti pendengaran yang ia dengarkan dan lisan yang ia ucapkan, ya, itu ada semuanya adalah sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fadlul khalilaini, di dalam hadis ini juga disebutkan keutamaan dua orang yang dicintai Allah, Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalam. Yang kelima, fadlu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala an, keutamaan dan kemuliaan Abu Bakar as-Siddiq, wa annahu afdal ummati 'ala al-itlaq, sungguh dia adalah umat yang paling afdal, yang paling mulia secara mutlak. Tidak ada yang paling mulia setelah Rasulullah di muka bumi ini melainkan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian seterusnya Ali dan Uthman dan Ali. Dari ijma' para ulama. Dan ijma' ini diselisih oleh orang Syiah. Ya, mereka mencela Umar dan mencela Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr as-Siddiq, dan ini perkataan Nabi ini merupakan sebagai petunjuk atas khilafah Abi Bakar as-Siddiq, dan masih banyak lagi yang lain ketika Nabi SAW sakit yang disuruh menggantikan imam siapa? Abu Bakar. Dan ini merupakan keutamaan yang secara dalil menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang dimuliakan dan orang yang didahulukan selangkah dari yang lainnya. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan beberapa banyak peristiwa di dalam kehidupan sebelum meninggal dunia. Mudah-mudahan ikhwafillah kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri dan agamanya dari segala perbuatan bid'ah dan penyimpangan, karena itu akan merusak agama ini. Karena agama yang dibawa oleh Rasulullah sudah sempurna dan lengkap, jangan ditambah. Penambahan dalam agama itu artinya khianat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan mengurangi apa yang diperintahkan oleh Nabi itu sama adalah berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan sesuai perintah. Caranya kita belajar ilmu, belajar ya ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami dengan pemahaman para as-salafus saleh dari umat ini. Ya, itu cara kita beragama. Bukan mengikut tradisi, kebiasaan orang banyak melakukan itu, bukan. Karena agama dibangun di atas dalil. Ingat baik-baik, agama dibangun di atas dalil. Ketika dalil memandu, itulah panduan kita, pegangan kita. Jangan sampai kita beragama seperti orang-orang yang orang baru masuk Islam, nggak tahu harus bagaimana. Ya, tradisi bukan bagian daripada sumber yang kita jadikan yang ijma, yang mujma' alaih. Tapi tradisi ya yang menjadi bagian pegangan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ijma' dan qiyas. Itu yang mujma' alaih. Ya, dan ikhwafillah rahimani rahimakumullah, buka hati dan dadanya selapang-lapangnya untuk agama ini, agar Allah Azza wa Jalla bukakan pula hidayah kepada kita. Jangan sempitkan dulu Pak Yogi, jangan benci dulu, jangan benci dulu ketika diingatkan oleh orang. Mudah-mudahan kita terjaga lisan kita dan perkataan kita dari sikap-sikap yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang merusak akidah kita. Semoga Allah jaga kita dan keturunan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.